Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashkuru ala Allah azza wa jal qad a'tana ni'matan kathiratan. Wa nusalli wa nusallim ala habibina al-karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Fadilatul Ustaz Firdaus DT ST Mamat Al-Magister Hafizahullahu ta'ala Kamuhadirul Madda Hadratul Islamiyah. Wa ya ayyuhal musyahidun wal musyahidat, a'zani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini saya Darul Ainul Mubarak Hasibuan dengan NIM 2314020129 dari program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pengantar studi sejarah peradaban Islam dengan judul Peradaban Islam pada masa Turki Utsmani. Turki Utsmani merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar yang memiliki wilayah mencakup sebagian Asia dan sebagian Eropa. Sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar, Turki Utsmani mampu menjadi salah satu basis kekuatan Islam di Eropa Timur selama berabad-abad tahun lamanya. Bukan tanpa alasan mengapa Turki Utsmani bisa bertahan di Eropa Timur selama berabad-abad. Ini karena Turki Utsmani memiliki kekuatan militer, cadangan kas, serta kestabilan sosial, ekonomi, dan politik yang dimilikinya. Puncak kejayaan Turki Utsmani terjadi pada masa kekuasaan Sulaiman Al-Qanuni. Beliau raja yang sangat terkenal di dunia dan juga penguasa yang soleh. Sedangkan periode kemundurannya dimulai karena terjadinya perjanjian Kartois pada 26 Januari 1699 antara Turki Utsmani dengan Australia, Polandia, Venesia, dan Inggris. Berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Sebelum kerajaan Turki Utsmani berdiri, Sulaiman Shah melakukan pengembaraan ke Anatolia, akan tetapi dia meninggal sebelum mencapai tujuan. Kemudian kedudukannya digantikan oleh putranya yang bernama Ertugrul. Kemudian melakukan pengembaraan ke Anatolia. Sesampainya di sana dia diterima penguasa Seljuk, yaitu Sultan Alauddin yang sedang berperang dengan Bizantium. Ertugrul dan Sultan Alauddin pun bekerja sama untuk melawan kerajaan Bizantium yang berujung pada kemenangan. Atas bantuannya tersebut, Ertugrul diberi hadiah sebidang wilayah di perbatasan Bizantium serta memberi wewenang mengadakan ekspansi. Setelah Ertugrul meninggal, kepemimpinan atas wilayah tersebut kemudian diambil alih oleh putranya yang bernama Utsman, yang memerintah Turki Utsmani antara tahun 1281 sampai 1324 Masehi. Di sisi lain, Seljuk mendapat serangan dari Mongol pada tahun 1300 Masehi yang menyebabkan terbunuhnya Sultan Alauddin. Terbunuhnya Sultan Alauddin membuat Seljuk terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Ketika Seljuk terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, Utsman mengklaim kemerdekaan secara penuh atas wilayah yang didudukinya sekaligus memproklamirkan berdirinya kerajaan Turki Utsmani dengan Utsman sebagai raja pertama yang sering disebut Utsman I. Selanjutnya yaitu perluasan wilayah. Setelah Utsman memproklamirkan berdirinya kerajaan Turki Utsmani, perlahan-lahan dia mulai melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah kekuasaan Turki Utsmani dengan memperkuat militernya secara berkesinambungan. Upaya memperkuat kekuatan militernya, Turki Utsmani bahkan mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan militer sehingga terbentuklah sebuah kesatuan militer yang disebut Yenisari atau Inkişariye yang dipimpin oleh Orkan. Perkembangan di bidang militer terus berlanjut dengan membangun cabang Yenisari yang membuat kekuatan militer Turki Utsmani semakin kuat.
Hal itu mendorong untuk melakukan penaklukan di wilayah-wilayah non-Islam seperti Adrianople, Macedonia, Bulgaria, dan Serbia. Dari sekian banyak pemimpin yang pernah memimpin Turki Utsmani, Sultan Muhammad II adalah pemimpin yang memiliki kontribusi besar dalam memperluas wilayah kerajaan tersebut. Sultan Muhammad II bahkan sampai mendapat julukan Al-Fatih yang artinya sang penakluk, karena keberhasilannya menaklukkan Romawi Timur yang berpusat di kota Konstantinopel pada tahun 1453. Dilanjutkan dengan menaklukkan ke semenanjungan Maura, Serbia, Albania, sampai ke perbatasan Bundukia. Salah satu pencapaian penting Sultan Muhammad II adalah penaklukan kota Konstantinopel. Dia bahkan mengalihfungsikan gereja St. Sophia menjadi masjid dan mengubah namanya menjadi Hagia Sophia sebagai lambang kemenangan orang Islam di kota Konstantinopel. Oleh Sultan Muhammad II, kota Konstantinopel diganti namanya menjadi Istanbul. Dengan keberhasilan penaklukan Konstantinopel ini, seluruh ambisi umat Islam untuk menundukkan Imperium Romawi Timur tercapailah surah. Selanjutnya, politik Turki Utsmani. Masa kejayaan Turki Utsmani tentu tidak lepas dari aspek politik dan pemerintahan. Para pemimpin Turki Utsmani semuanya memiliki gelar sultan dan khalifah. Dua gelar ini memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Gelar sultan menunjukkan bahwa pemimpin memiliki peran sebagai penguasa dunia, sedangkan gelar khalifah berarti bahwa raja atau pemimpin juga berkuasa atau memimpin di bidang agama atau aspek spiritual. Tampu kekuasaan di Turki Utsmani diteruskan secara turun-temurun. Akan tetapi, tidak harus putra pertama yang harus mewarisi kekuasaan sultan terdahulu. Dalam perkembangannya, pergantian kekuasaan itu juga diserahkan kepada saudara sultan, bukan kepada anaknya. Terkait struktur pemerintahan, sultan sebagai penguasa tertinggi akan bekerja dengan dibantu oleh Sadr al-Azam atau Perdana Menteri yang membawahi pasha atau gubernur, dan gubernur mengepalai daerah tingkat 1. Kemudian di bawahnya terdapat beberapa orang, yaitu al-Zanaziq atau al-Alawiyah, yaitu bupati, untuk mengatur pemerintahan negara di masa Sultan Sulaiman I. Disusun undang-undang atau konun yang bernama Multaqa al-Abhur yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Turki Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad 19.